Ayahmu gila! Namaku Putri. Pagi itu, 14 Februari 2024, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena alarm ponsel yang biasa mengagetkanku setiap pukul 5:30, tapi karena jantungku sendiri yang berdebar tak karuan sejak subuh. Aku merebahkan diri sejenak, menatap langit-langit kamar kontrakan yang catnya mulai mengelupas di beberapa sudut. Kamar ini sempit, hanya cukup untuk tempat tidur dan lemari kayu tua peninggalan ibu, tapi pagi ini terasa begitu istimewa. Hari ini Mas Nando, pria yang kucintai selama 4 tahun terakhir, akan datang melamarku. Aku duduk di tepi tempat tidur, meraih figura foto kayu di nakas. Foto itu diambil 2 tahun lalu di pantai Parangtritis. Mas Nando memelukku dari belakang, wajah kami berdua basah kena semprotan air laut, tapi tawa kami begitu lepas. Senyumku mengembang sendiri mengingatnya. Mas Nando, laki-laki dengan senyum hangat dan sabar menghadapi segala ulahku. Kami bertemu di acara bakti sosial kampus, dan sejak saat itu ia tak pernah lelah meyakinkanku bahwa cinta tak pernah memandang latar belakang. Aku lulusan S1 biasa, anak penjaga malam. Dia lulusan S2 luar negeri, manajer di perusahaan besar. Dua dunia yang berbeda, tapi ia selalu bilang, cinta itu menyatukan, Put, bukan memisahkan. Setelah melamun sejenak, aku bangkit dan membuka jendela kamar. Udara pagi Yogyakarta yang sejuk menyapu wajahku. Di luar, tampak ayah sudah sibuk sejak subuh. Beliau menyapu halaman depan kontrakan yang hanya selebar 3 meter itu dengan penuh semangat. Melihat ayah begitu bersemangat, hatiku menghangat sekaligus perih. Ayahku, Pak Darmo, usianya sudah 58 tahun. Rambutnya mulai memutih di mana-mana, kulitnya keriput dan gelap karena setiap malam harus berjaga di pos kompleks perumahan, terpapar angin malam dan debu jalanan. Tapi pagi ini, beliau mengenakan kemeja batik lengan panjang yang sudah beliau setrika sendiri sejak pukul 4 subuh. Kemeja itu bukan kemeja baru, sudah 3 tahun usianya. Beberapa kancingnya sudah diganti karena lepas, dan warnanya mulai pudar. Tapi bagi ayah, itu adalah seragam terbaik yang ia punya. Ayah, istirahat dulu, nanti kecapean, teriakku dari jendela. Ayah menoleh, tersenyum lebar memperlihatkan gigi-giginya yang tinggal setengah. Biarin, enduk. Ini halaman mau disambut tamu penting, masa kotor. Ayah juga udah siapin ini buat Mas Nando dan keluarganya. Ayah menunjuk ke sebuah meja kayu di teras yang sudah ditutup taplak batik. Di atasnya, ada beberapa piring keramik pemberian tetangga berisi jajanan pasar, klepon, lumpia, dan pisang goreng. Ada juga 2 kendi tanah liat berisi air putih dan teh hangat. Semuanya ditata rapi, meskipun perabotannya sederhana. Hatiku terenyuh. Ayah berusaha keras menyambut keluarga Mas Nando yang katanya, orang berada, itu dengan segala kemampuan yang ia punya. Aku segera mandi dan bersiap. Gaun kebaya peach yang kubeli online 2 bulan lalu sudah tergantung rapi di pintu lemari. Warnanya cerah, dengan bordir bunga-bunga kecil di bagian dada. Ini bukan kebaya mahal, harganya hanya 150.000, tapi cukup membuatku merasa cantik. Aku memadukannya dengan kain batik tulis peninggalan almarhum ibu. Kain itu sudah tua, beberapa bagian mulai tipis, tapi aku menjaganya baik-baik. Ibu membelinya saat akan menikah dulu, katanya, buat anak cucu, biar ingat bahwa keluarga kita punya sejarah. 1 jam kemudian, aku berdiri di depan cermin. Rambut hitamku yang panjang sudah kusanggul sederhana. Kusematkan tusuk konde plastik bermotif bunga. Wajahku kuberi bedak tipis dan sedikit lipstik merah muda. Aku bukan tipe perempuan yang suka berdandan berlebihan. Sederhana, rapi, itu prinsipku. Kupandangi bayanganku sendiri. Mataku yang bulat, hidung mancung, kulit sawo matang warisan ayah. Hari ini aku akan dilamar. Aku akan resmi menjadi calon istri Mas Nando. Apa kamu bahagia, Put? Bisikku pada bayangan sendiri. Bayangan itu tersenyum, dan air mataku hampir tumpah. Aku buru-buru mengusap sudut mata, tak ingin makeup rusak sebelum waktunya. Tiba-tiba pintu kamar diketuk pelan. Put, sudah siap? Suara ayah dari balik pintu. Aku menarik napas dalam, merapikan kebaya sekali lagi, lalu membuka pintu.
Ayah berdiri di depan dengan kemeja batiknya yang lusuh, rambut putihnya yang tipis disisir rapi ke belakang, dan sandal jepit butut yang sudah beliau lap sampai bersih. Di matanya, ada harapan besar. Harapan yang membuat dadaku sesak. Sudah siap? Yah. Deg-degan, jawabku, berusaha terdengar ceria. Ayah menggenggam tanganku. Telapak tangannya kasar, penuh kapalan karena pekerjaannya. Tapi genggamannya hangat. Selalu seperti itu sejak aku kecil. Pokoknya, apapun yang terjadi nanti, ayah bangga sama kamu. Enduk. Mas Nando anaknya baik, kita lihat saja niat baiknya. Yang penting kamu bahagia. Aku mengangguk, menelan ludah. Ayah tenang aja, semua pasti lancar. Kami berdua lalu duduk di ruang tamu, menunggu kedatangan mereka. Ruang tamu kontrakan kami memang kecil. Hanya ada satu set kursi tamu rotan yang sudah mulai lapuk, beberapa bantal kecil, dan sebuah meja kayu yang kaki-kakinya sudah tidak sama panjang. Kami harus mengganjalnya dengan koran bekas. Di dinding, terpajang foto almarhum ibu yang sudah dibingkai kayu sederhana. Ibu tersenyum dalam foto hitam putih itu, memakai kebaya sederhana, sama seperti yang aku kenakan sekarang. Rasanya seperti beliau hadir di sini, menemani kami. Kulihat jam dinding yang detaknya terdengar jelas. Pukul 9.15. Mas Nando bilang ia akan tiba sekitar pukul 10. Masih ada 45 menit. Cukup lama untuk membuat perutku mual. Aku bolak-balik merapikan kebaya, mengecek HP, lalu melihat keluar jendela setiap 5 menit. Ayah duduk tenang di kursi rotan, membaca koran bekas yang beliau dapat dari tukang loak. Tapi aku tahu, beliau juga tegang. Sesekali beliau melirik jam, lalu kembali membaca. Yah, menurut ayah, keluarga Mas Nando bakal suka nggak sama kita? Tanyaku tiba-tiba. Ayah menurunkan koran, menatapku lembut. Enduk, orang baik pasti akan melihat kebaikan. Kita sederhana, iya, tapi kita punya hati. Ayah yakin, mereka akan lihat itu. Aku tersenyum, meski hati masih galau. Ya Allah, lancarkanlah hari ini, batinku. Tepat pukul 9.50, sebuah mobil hitam berkilau muncul di ujung gang. Dari kejauhan, aku sudah bisa mengenalinya. Toyota Alphard hitam dengan plat nomor B123420. Mobil itu berhenti tepat di depan kontrakan, membuat beberapa tetangga mengintip dari balik jendela. Anak-anak kecil yang sedang bermain layang-layang di gang berhenti dan menatap takjub. Aku berdiri, mencoba tenang. Ayah juga berdiri di sampingku. Pintu mobil terbuka. Mas Nando turun lebih dulu, dengan setelan kemeja putih dan jas abu-abu yang membuatnya tampak tampan sekali. Rambutnya disisir rapi, wajahnya berseri-seri. Begitu melihatku, ia tersenyum lebar dan melambai kecil. Hatiku meleleh. Di belakangnya, turun seorang pria parubaya yang kukenal sebagai ayah Mas Nando, Pak Harto. Beliau juga memakai jas, lebih gelap, dengan wajah yang sedikit angkuh. Lalu ibunya, Bu Lastri, seorang wanita dengan perhiasan emas mencolok di leher dan tangannya. Dan di belakang mereka, turun seorang perempuan seusia Mas Nando, memakai hijab dan kacamata hitam besar, meskipun cuaca sedang cerah. Itu Mbak Melinda, kakak perempuan Mas Nando. Aku hanya pernah melihat fotonya, belum pernah bertemu langsung. Posturnya tegap, langkahnya mantap, menunjukkan aura, saya orang penting. Aku dan ayah berjalan ke pintu untuk menyambut. Mas Nando berjalan paling depan, langsung mencium punggung tanganku diam-diam saat orang tuanya belum sampai di teras. Aku tersipu, tapi segera memasang muka sopan. Selamat datang, Pak, Bu, sapa ayah dengan suara pelan, mempersilakan mereka masuk. Pak Harto mengangguk datar, matanya mengamati kontrakan dari luar. Bu Lastri tersenyum tipis, tapi matanya, aku bisa melihat matanya mengamati segala sesuatu dengan cepat. Kayak tembok yang mengelupas, genteng yang bolong di satu sisi, lantai semen yang mulai retak. Mbak Melinda bahkan tak melepas kacamata hitamnya. Ia berjalan masuk tanpa bicara, hanya melirik sekilas ke arahku. Silakan duduk, ucap ayah, menunjuk kursi rotan. Pak Harto dan Bu Lastri duduk di kursi utama. Sementara Mbak Melinda memilih duduk di kursi paling pinggir, agak menjauh, seolah tak ingin bersentuhan dengan apapun di ruangan ini. Aku dan Mas Nando duduk di kursi lain.
Ayah duduk di kursi rotan satunya. Maaf ya, Pak, kalau tempatnya sederhana, ujar ayah memulai pembicaraan. Pak Harto tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Pak. Yang penting niatnya. Bu Lastri menimpali, iya, Pak. Kami sekeluarga senang bisa berkunjung ke sini. Putri anaknya manis, ya. Mas Nando ceritanya terus tentang Putri. Aku tersipu, menunduk. Mas Nando tersenyum ke arahku. Mbak Melinda masih diam, tak bicara sepatah kata pun. Kacamata hitamnya masih terpasang, membuatku sedikit tidak nyaman. Jam berapa ini? Pikirku, kok masih pakai kacamata hitam di dalam rumah? Ayah menyodorkan minuman. Silakan, Pak, Bu. Ini teh hangat buatan sendiri. Maaf kalau cuma seadanya. Pak Harto menerima dengan sopan. Bu Lastri juga, meski aku melihatnya ragu sejenak sebelum memegang gelas keramik sederhana itu. Mbak Melinda menolak halus, tidak usah, terima kasih. Saya tidak haus. Ayah mengangguk, tak memaksa. Lalu pembicaraan mengalir tentang hal-hal ringan. Mas Nando bercerita tentang pekerjaannya. Aku bercerita tentang pekerjaanku sebagai staf administrasi. Tapi mataku tak lepas dari Mbak Melinda. Di balik kacamata hitam itu, aku bisa merasakan pandangannya terus mengamati. Bukan amatan ramah, tapi seperti sedang menilai, mengaudit. Sampai akhirnya, tiba saat yang paling mendebarkan. Ayah Mas Nando memberi kode pada putranya. Mas Nando berdiri, lalu membawa sebuah kotak besar berisi seserahan. Ada kue, perhiasan, dan beberapa bingkisan cantik. Semuanya diletakkan di meja. Aku hampir tak percaya, ini benar-benar terjadi. Dengan suara bergetar, Mas Nando menyampaikan maksudnya. Pak Darmo, saya, Nandito Putra Pradipta, dengan segala kerendahan hati, ingin meminang putri Bapak, Putri Kusuma Wardani, untuk menjadi pendamping hidup saya. Saya berjanji akan menyayangi, melindungi, dan membahagiakannya seumur hidup saya. Aku hampir menangis. Ayahku tersenyum, lalu menatapku. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Mas Nando, ucap ayah dengan suara bergetar. Saya titipkan Putri, semoga bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saya sebagai orang tua hanya ingin yang terbaik untuk anak saya. Jika Mas Nando bisa menjaga dan menyayanginya, saya restui. Pak Harto dan Bu Lastri mengangguk setuju. Aku menarik napas lega. Semua berjalan lancar. Mungkin ini akan jadi hari terindah dalam hidupku. Tapi tiba-tiba, Mbak Melinda membuka suara. Sebentar, Pak. Semua mata tertuju padanya. Perlahan, ia melepas kacamata hitamnya, menampakkan sepasang mata tajam dengan sorot angkuh. Senyumnya tipis, tapi terasa dingin menusuk. Maaf, saya hanya ingin memastikan beberapa hal. Ucapnya dengan nada yang tenang tapi penuh makna. Karena ini menyangkut masa depan adik saya. Aku merasakan hawa dingin merambat di punggungku. Mas Nando tampak gelisah. Mel. Mbak Melinda mengangkat tangan, menyuruh adiknya diam. Ia menatap ayahku, pria sederhana dengan kemeja batik lusuh dan sandal jepit butut itu, lalu bertanya dengan senyum yang tak pernah sampai ke mata. Setelah menikah nanti, Putri akan tinggal di mana? Di kontrakan ini, bersama Bapak. Pertanyaan Mbak Melinda menggantung di udara seperti awan hitam sebelum badai. Ruang tamu kontrakan yang sempit itu tiba-tiba terasa lebih sesak. Aku bisa merasakan degup jantungku yang makin kencang, hampir keluar dari dada. Mas Nando di sampingku gelisah. Tangannya meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Tapi genggaman itu tak cukup menenangkan, karena aku bisa melihat keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ayahku, Pak Darmo, masih duduk tenang di kursi rotan. Beliau tersenyum tipis, mencoba tetap ramah meski jelas pertanyaan itu agak menohok. Maaf, Mbak Melinda. Setelah menikah, Putri dan Mas Nando sudah berencana untuk ngontrak sendiri dulu, dekat kantor Mas Nando di daerah Condong Catur. Saya hanya sesekali akan main ke sana, kalau mereka butuh bantuan atau sekadar rindu, jawab ayah pelan. Aku mengangguk cepat. Iya, Mbak. Kami sudah diskusikan itu. Mas Nando juga setuju. Mbak Melinda menyipitkan mata. Bibirnya yang tipis mengerut,
lalu meluncurkan pertanyaan berikutnya dengan nada yang sama dinginnya. Terus, kalau nanti ada anak, siapa yang akan mengasuh? Putri kan kerja, Mas Nando juga kerja. Apa mau pakai babysitter? Itu mahal, loh. Apa Bapak sanggup bantu biaya? Atau justru Bapak yang akan pindah ke kontrakan mereka buat bantu jagain cucu? Aku terkesiap. Pertanyaan itu bertubi-tubi, seperti interogasi. Ayahku hanya tertunduk sebentar, lalu menjawab dengan suara tetap tenang, meski aku bisa melihat rahangnya mengeras. Mbak Melinda, soal itu biar anak-anak yang mengatur nantinya. Saya percaya Mas Nando dan Putri bisa memikirkan yang terbaik untuk keluarga mereka. Saya hanya akan mendukung dari belakang. Tapi kan kasihan Mas Nando, Pak, potong Mbak Melinda cepat. Dia anak bungsu, kebiasaan hidup enak. Tiba-tiba harus mikirin biaya anak, biaya kontrakan, biaya hidup, plus mungkin harus bantu-bantu Bapak juga. Maaf loh, Pak, saya bicara terus terang. Bapak kan kerjanya jaga malam, gajinya pasti pas-pasan. Nanti kalau Bapak sakit atau pensiun, siapa yang tanggung? Putri pasti akan kebagian beban itu. Dan beban itu otomatis jadi beban Mas Nando juga. Darahku mulai naik. Rasanya seperti ada api yang membakar dadaku. Mbak Melinda, saya bisa mengurus ayah saya sendiri. Saya juga bekerja. Saya tidak akan membebani Mas Nando dengan urusan keluarga saya. Mbak Melinda menatapku dengan senyum sinis. Loh, Putri, bekerja sebagai staf administrasi? Gaji UMR. Kan? Maaf, berapa itu? 4 juta? 5 juta? Cukup buat apa? Buat beli beda aja belum tentu cukup. Apalagi buat hidup di Jogja yang makin mahal. Mas Nando itu lulusan S2, manajer di perusahaan Bonafit, gajinya puluhan juta. Masa iya setelah menikah, level hidupnya harus turun karena harus menyesuaikan sama kondisi kalian? Aku membelalak. Ini sudah sangat tidak sopan. Ayahku masih diam, tapi aku bisa melihat gurat luka di wajahnya. Beliau menunduk, menatap lantai semen yang mulai retak. Aku ingin membentak Mbak Melinda, tapi aku masih berusaha menjaga sopan santun di hadapan orang tua Mas Nando. Bu, Pak, aku menatap Pak Harto dan Bu Lastri yang sejak tadi hanya diam. Mohon maaf, tapi apakah Mbak Melinda ini bicara mewakili keluarga atau pribadi? Pak Harto terbatu kecil, lalu berkata, Nak Putri, Melinda ini kakaknya Nando. Dia pasti ingin yang terbaik untuk adiknya. Mungkin cara bicaranya agak keras, tapi maksudnya baik. Bu Lastri mengangguk setuju. Iya, Nak. Kami sebagai orang tua juga ingin Mas Nando mendapatkan yang terbaik. Tidak salahkan kami bertanya-tanya. Aku menarik napas panjang. Mas Nando yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. Pak, Mel, sebenarnya aku dan Putri sudah membahas semuanya. Kami siap menjalani hidup bersama, apapun kondisinya. Tolong jangan dipersulit. Oh, jadi aku yang mempersulit. Mbak Melinda menatap adiknya tajam. Ondo, kamu itu adikku satu-satunya. Aku nggak rela kamu susah. Kamu lihat sendiri kan kondisi keluarganya? Bapaknya jaga malam, rumah kontrakan kayak gini, ibunya sudah meninggal. Kamu nggak mikir masa depan? Nanti anak-anakmu darahnya campur sama orang maaf. Sama keluarga seperti ini. Seketika itu juga, aku berdiri. Mbak Melinda, saya minta maaf. Tapi saya tidak bisa menerima jika ayah saya dihina seperti ini. Ayah saya memang penjaga malam, tapi beliau bekerja halal. Beliau membesarkan saya seorang diri sejak ibu meninggal. Beliau menyekolahkan saya sampai sarjana dari hasil keringatnya sendiri. Siapa Mbak Melinda sampai berani menghina beliau di rumahnya sendiri? Mbak Melinda juga berdiri, sama sekali tidak terintimidasi. Malah ia tertawa kecil, tawa yang membuat bulu kuduku merinding. Wah, sensitif sekali. Saya hanya bicara fakta, Putri. Di dunia ini, pernikahan itu bukan hanya urusan hati, tapi juga urusan logika, urusan status sosial, urusan finansial. Maaf, tapi secara logika, keluarga kami dan keluarga kalian itu memang tidak selevel. Kalian harus sadar diri. Mel, cukup, bentak Mas Nando akhirnya. Ia berdiri di sampingku, wajahnya merah padam. Tapi Mbak Melinda mengabaikannya.
Ia malah melangkah mendekati meja seserahan yang tadi dipajang dengan indah. Jarinya yang bercincin emas menyentuh kotak kue, lalu kotak perhiasan, lalu ia menatapku dengan senyum meremehkan. Seserahan ini sebenarnya untuk kalian, tapi lihat, ya, Mas Nando sudah memberikan yang terbaik. Tapi apa balasannya? Saya yakin keluarga Putri tidak punya seserahan balasan yang sepadan, kan? Biasanya di acara lamaran, pihak perempuan juga memberi sesuatu untuk pihak pria. Ada, Mbak? Coba lihat. Aku membeku. Seserahan balasan. Amplop tipis pemberian ayah yang tadi pagi diserahkan padaku. Isinya hanya uang 2 juta rupiah, tabungan ayah selama berbulan-bulan yang dikumpulkan dari gaji jaga malam. 2 juta untuk membeli kemeja batik dan sepatu untuk Mas Nando, sebagai tanda terima kasih. Rasanya tak sebanding dengan seserahan Mas Nando yang pasti bernilai puluhan juta. Aku tak berani mengeluarkannya. Ayahku perlahan berdiri. Dengan tangan sedikit gemetar, ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan amplop coklat itu. Ini, Mbak, dari kami. Tidak seberapa, hanya tanda terima kasih. Mbak Melinda mengambil amplop itu, membukanya tanpa izin, lalu mengeluarkan uang 2 juta rupiah yang tersusun rapi. Ia tertawa lagi. Tawa yang sama sinisnya. 2 juta? Untuk apa ini? Beli dasi Mas Nando saja tidak cukup. Di toko favorit Mas Nando, dasi Gucci harganya 3 jutaan. Ini MAH cuma buat beli dasi Pasar Senin. Ayahku pucat pasi. Tangannya yang memegang amplop gemetar hebat. Aku bisa melihat matanya berkaca-kaca, tapi beliau berusaha tegar. Maaf, Mbak. Saya hanya mampu segitu. Saya tahu ini tidak sebanding, tapi ini dari hati saya. Ah, sudahlah, Pak. Simpan saja uangnya buat beli beras. Ucap Mbak Melinda sambil mengembalikan amplop itu asal-asalan, sampai uangnya berceceran di lantai. 2 lembar uang 50.000 jatuh di lantai semen yang berdebu. Aku menatap uang itu, lalu menatap Mbak Melinda. Mataku panas, air mata hampir tumpah. Tapi lebih dari sedih, aku marah. Marah luar biasa. Aku mengepal tangannya erat-erat. Mas Nando mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya. Tolong ambil uang itu, kataku dengan suara bergetar. Mbak Melinda mengangkat alis. Apa? Ambil? Itu uang bapakmu, bukan uangku. Ambil uang itu dari lantai rumahku. Ulangku, kali ini lebih keras. Kau yang menjatuhkannya, kau yang harus mengambilnya. Bu Lastri berdiri, mencoba melerai. Sudah, Putri. Jangan marah-marah. Melinda, ambil itu, kamu kurang ajar sekali. Mbak Melinda mendengus, tapi akhirnya membungkuk malas-malasan dan mengambil uang-uang itu. Ia meletakkannya di meja seenaknya, lalu menatapku dengan pandangan penuh kebencian. Lihat, sudah saya ambil. Puas? Ejeknya. Sebelum aku sempat menjawab, Mbak Melinda kembali menyerang dengan sasaran baru. Kali ini, matanya tertuju pada ayah yang sejak tadi hanya diam tertunduk. Dan kata-kata selanjutnya seperti palu godam yang menghancurkan hatiku menjadi serpihan kecil. Lihat saja penampilannya, Pak. Batik lusuh, sandal jepit butut, rambut acak-acakan. Memang pantas hadir di acara lamaran anak sendiri? Ini hari penting, masa penampilan seperti gembel? Aduh, saya jadi malu membayangkan besok kalau acara pernikahan, Bapak duduk di pelaminan dengan wajah dan penampilan seperti itu. Nanti tamu undangan dari keluarga kami pada ngapain? Pasti pada ngakak ngeliat mertua kayak gembel. Apalagi keluarga kami punya nama, keluarga terhormat. Masa ia besan kami cuma penjaga malam yang penampilannya kayak pemulung? Seketika ruangan itu hening. Bukan hening biasa, tapi hening yang menusuk seperti ribuan jarum. Aku bisa melihat wajah ayah yang pucat pasi, seperti orang kehilangan darah. Tangannya yang tadi menggenggam amplop, kini lemas di samping tubuh. Bahunya turun, seolah beban dunia tiba-tiba dipikulnya. Beliau menunduk dalam-dalam, tak berani menatap siapapun. Aku melihat setetes air jatuh dari matanya ke lantai semen. Ayahku menangis. Ayah yang selalu tegar, yang tak pernah mengeluh meski setiap malam harus berjaga sampai pagi, yang selalu tersenyum meski kadang kami hanya makan nasi dengan garam, ayahku menangis di depan orang-orang yang baru pertama kali ditemuinya.
Air mataku akhirnya tumpah. Aku berlutut di samping ayah, memeluk lututnya. Yah, jangan, Yah. Jangan didengar omongannya. Ayah itu yang terbaik buat Putri. Ayah mengusap air matanya dengan punggung tangan yang kasar. Ia mencoba tersenyum padaku, tapi senyum itu getir. Enduk, ayah minta maaf. Ayah pergi dulu, ya. Beliau berdiri perlahan, lalu tanpa menoleh sedikitpun pada para tamu, beliau berjalan menuju kamarnya. Pintu kamar tertutup pelan, tapi cukup keras terdengar seperti bentakan di telingaku. Aku masih berlutut di lantai, menatap pintu kamar ayah. Lalu perlahan aku berdiri. Mataku yang basah kini menatap satu persatu orang di ruangan ini. Pak Harto yang diam dengan ekspresi datar. Bu Lastri yang pura-pura sibuk merapikan jilbab. Mas Nando yang hanya tertunduk lesu, tak berani menatapku. Dan Mbak Melinda yang berdiri dengan tangan terlipat, bibirnya tersenyum puas. Mas Nando, panggilku pelan. Ia menatapku, matanya penuh rasa bersalah. Kamu diam saja? Tidak ada satu kata pun yang ingin kamu ucapkan untuk membela ayahku? Untuk membelaku? Mas Nando membuka mulut, tapi hanya suara terbata yang keluar. Put, aku maaf tapi. Tapi apa? Takut sama kakakmu? Takut dianggap durhaka sama orang tuamu? Potongku tajam. 4 tahun kita bersama. Kamu bilang cinta. Kamu bilang akan selalu ada. Tapi di saat yang paling penting, kamu diam 1000 bahasa. Kamu biarkan kakakmu menghina ayahku, menghina keluargaku, dan kamu hanya diam. Put, aku benar-benar minta maaf. Nanti aku bicara sama Melinda. Jangan, potongku lagi. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Sudah. Cukup. Aku menatap Mbak Melinda tepat di matanya. Keluarlah dari rumahku. Bawa semua keluargamu, bawa seserahan kalian, bawa semua. Aku tidak mau menikah dengan laki-laki yang tidak punya nyali membela calon istrinya. Dan aku tidak mau berbesan dengan keluarga yang merasa paling suci padahal hatinya busuk. Mbak Melinda mendengus. Bagus. Setidaknya kamu tahu diri. Ayo, Ma, Pak, Ondo. Pulang. Udah jelas kan gak selevel? Pak Harto dan Bu Lastri berdiri dengan ekspresi kesal. Mereka berjalan keluar tanpa pamit. Mas Nando masih berdiri mematung, menatapku dengan mata penuh penyesalan. Tapi penyesalan tak cukup. Tak cukup untuk memperbaiki apapun. Ondo, ayo, teriak Mbak Melinda dari luar. Mas Nando melangkah mendekat, mencoba meraih tanganku. Aku mundur. Put, please beri aku kesempatan. Pergi. Mas. Ayahku sedang menangis di kamar karena ulah keluargamu. Pergilah. Mas Nando menunduk, lalu perlahan berjalan keluar. Aku mendengar mobil itu menyala, lalu menjauh, meninggalkan debu di gang kontrakan. Begitu mobil itu hilang dari pandangan, aku berlari ke kamar ayah. Pintu tidak terkunci. Ayah duduk di tepi tempat tidur, menatap foto ibu di nakas. Bahunya masih bergetar menahan tangis. Aku duduk di sampingnya, memeluknya erat. Ayah, maafin Putri. Ini semua salah Putri. Ayah menggeleng, suaranya serak. Bukan salahmu, Enduk. Ini salah ayah. Ayah miskin, ayah nggak punya apa-apa. Ayah cuma beban buatmu. Jangan bilang gitu, Yah. Aku memeluknya lebih erat. Ayah itu segalanya buat Putri. Tanpa ayah, Putri nggak akan jadi siapa-siapa. Ayah itu pahlawan Putri. Kami berdua menangis cukup lama di kamar sempit itu. Di luar, jemuran tetangga berkibar ditiup angin sore. Anak-anak bermain layang-layang seperti biasa. Tak tahu bahwa di dalam kontrakan kecil ini, hati 2 orang hancur berkeping-keping oleh kata-kata tajam seorang perempuan sombong. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berdoa bukan hanya untuk kebahagiaan, tapi juga untuk keadilan. Bukan balas dendam, tapi keadilan. Seseorang harus bertanggung jawab atas air mata ayahku. Seseorang harus merasakan bagaimana rasanya direndahkan. Aku tak tahu kapan dan bagaimana, tapi aku percaya, karma itu ada. Aku menatap langit-langit kamar yang gelap, berbisik lirih, Tuhan, tunjukkan pada mereka bahwa anak penjaga malam pun punya harga diri.
Bahwa ayahku yang disebut gembel itu, suatu hari akan membuat mereka berlutut. Seminggu sudah berlalu sejak hari terburuk dalam hidupku. Tapi rasanya seperti baru kemarin. Setiap detail masih melekat jelas di ingatan. Suara tawa sinis Mbak Melinda, wajah pucat ayah yang tertunduk, dan yang paling menyakitkan, diamnya Mas Nando. Diam yang tak pernah bisa kumaafkan. Hari-hari setelah lamaran gagal itu berjalan seperti mimpi buruk yang terus berulang. Aku masih harus bangun pagi, masih harus pergi bekerja, masih harus tersenyum pada rekan kantor seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalam, aku hancur. Setiap malam aku terbangun, memikirkan air mata ayah yang jatuh di lantai semen itu. Air mata pria yang selama 58 tahun hidupnya tak pernah kulihat menangis. Kecuali saat ibu meninggal. Ayah berusaha tegar di depanku. Setiap pagi ia bangun lebih awal, membuatkan sarapan sederhana, nasi goreng atau telur ceplok, lalu mengantarku sampai pintu dengan senyum. Tapi aku tahu itu topeng. Aku bisa melihat matanya yang sembab, tanda ia juga menangis di malam hari. Aku bisa mendengar helaan napas panjangnya saat ia pikir aku sudah tidur. 3 hari setelah lamaran, ponselku terus bergetar. Mas Nando. Telepon, pesan, telepon lagi. Aku membaca semua pesannya dengan hati hancur. Put, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya bicara. Put, tolong angkat teleponnya. Kita bicara baik-baik. Put, aku cinta kamu. Jangan hancurkan hubungan kita karena kesalahan yang bisa diperbaiki. Put, Melinda sudah minta maaf padaku. Dia sadar sudah kelewatan. Bisa diperbaiki? Mbak Melinda minta maaf padanya, bukan pada ayahku. Dan kata maaf yang diucapkan pada orang lain, bukan pada yang terluka, itu bukan maaf. Itu sekadar pelipur lara hati nurani yang mulai terusik. Aku tak pernah membalas satupun. Bukan karena aku tak cinta, aku masih cinta Mas Nando, dan itu yang paling menyakitkan. Aku cinta padanya, tapi aku lebih cinta pada ayahku. Dan jika harus memilih, aku akan memilih ayahku 1000 kali. Hari kelima, Mas Nando datang ke rumah. Aku melihatnya dari jendela kamar, berdiri di depan pagar kontrakan dengan wajah kusut. Rambutnya berantakan, kemejanya kusut, berbeda dengan penampilan rapi yang biasa ia tunjukkan. Ia mengetuk pintu, memanggil namaku berulang kali. Ayah yang membukakan pintu. Aku mengintip dari balik tirai kamar, melihat mereka bicara di teras. Mas Nando tampak memohon-mohon pada ayah. Tangannya menggenggam erat tangan ayah. Ayah hanya menggeleng pelan, lalu menunjuk ke arah kamarku. Mas Nando melangkah mendekat, tapi aku menarik tirai, berpura-pura tak melihat. Put, tolong buka pintunya. Aku di sini. Aku mohon. Suaranya terdengar parau, seperti orang hampir menangis. Hatiku perih, tapi aku menguatkan diri. Aku duduk di lantai kamar, membelakangi pintu, menutup telinga dengan bantal. Biar ia pergi. Biar ia mengerti bahwa harga diri keluargaku bukan mainan. Setengah jam kemudian, aku mendengar langkah kaki menjauh. Mas Nando pergi. Dan aku menangis lagi, untuk kesekian kalinya dalam seminggu ini. Malam harinya, ayah mengetuk pintu kamarku. Aku membukanya, dan beliau masuk, duduk di tepi tempat tidur. Wajahnya lelah, lebih tua dari usianya. Enduk, Mas Nando datang tadi. Aku mengangguk. Aku tahu, yah. Aku lihat dari jendela. Ayah lihat dia tulus. Enduk. Dia benar-benar menyesal. Matanya merah, suaranya bergetar. Dia minta maaf berkali-kali. Aku duduk di samping ayah, menggenggam tangannya yang kasar. Ayah maafin dia. Ayah diam sejenak, lalu menghela napas. Ayah orang tua, enduk. Ayah sudah mengalami banyak hal di hidup ini. Orang bilang, memaafkan itu obat paling mujarab. Ayah maafin Mas Nando. Tapi ayah juga harus lihat kamu bahagia. Kalau kamu merasa sulit memaafkan, itu hak kamu. Ayah, dia diam saat kakaknya hina ayah. Diam. Sama sekali tidak membela. Ayah tahu, enduk. Tapi kadang orang butuh waktu untuk bereaksi. Mungkin dia kaget, mungkin dia takut. Bukan alasan, tapi ayah coba mengerti. Aku menatap ayah.
Di matanya, tak ada dendam. Yang ada hanya kelegaan karena anaknya tidak jadi menikah dengan keluarga yang menyakitkan. Tapi di hatiku, masih ada luka yang menganga. Yah, Putri belum bisa memaafkan. Mungkin nanti, tapi sekarang belum. Ayah mengangguk, lalu menepuk pundakku. Terserah kamu, Enduk. Yang penting kamu jaga kesehatan. Jangan terlalu dipikirkan. Ayah sudah biasa dihina, kok. Semua baik-baik saja. Kalimat itu menusuk jantungku. Ayah sudah biasa dihina. Ya Tuhan, seberapa sering ayah direndahkan orang di luar sana? Selama ini aku terlalu sibuk dengan hidupku sendiri, dengan kuliahku, dengan pacarku, sehingga lupa bahwa ayahku mungkin setiap hari menghadapi penghinaan diam-diam dari orang-orang yang merasa lebih tinggi. Malam itu, setelah ayah tidur, aku duduk di ruang tamu gelap, menatap langit-langit. Luka itu mengendap, bukan sembuh. Berubah menjadi sesuatu yang lain, tekad. Tekad untuk membuktikan bahwa anak penjaga malam juga bisa sukses. Tekad untuk membuat ayahku tersenyum bangga, bukan menangis malu. Keesokan harinya, aku membuka laptop dan login ke akun Pena Langit. Selama seminggu ini, aku mengabaikan semua pesanan desain. Banyak klien yang menanyakan kabar. Aku membalas satu persatu, minta maaf, dan mulai mengerjakan pesanan yang tertunda. Namun, satu email menarik perhatianku. Judulnya, Undangan Kolaborasi Spesial, Perusahaan Besar. Aku membukanya, dan jantungku hampir berhenti. Dari HRD Bonafit. Subjek, tawaran kerja sama desain kampanye HUT ke-25. Isinya singkat, mereka mengagumi karya Pena Langit, ingin bekerja sama untuk kampanye besar. Mereka meminta hadir ke kantor pusat untuk presentasi portofolio dan diskusi awal. Bonafit. Perusahaan tempat Mas Nando bekerja. Perusahaan tempat Mbak Melinda bekerja. Aku membaca email itu berulang kali, mencoba mencerna. Tuhan, apa ini jawaban dari doaku? Apa ini kesempatan yang Engkau berikan? Jari-jariku mengetik balasan dengan mantap. Saya bersedia. Tolong kirimkan detail jadwal pertemuan. Saat tombol kirim tertekan, aku tahu hidupku akan berubah. Entah menjadi lebih baik atau lebih rumit. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Untuk ayah. Untuk harga diri kami. 2 hari kemudian, aku mendapat balasan. Pertemuan dijadwalkan hari Senin, pukul 10 pagi, di kantor pusat Bonafit. Aku harus datang dengan portofolio lengkap dan proposal konsep awal. Aku menatap kalender di dinding. Senin, 26 Februari 2024. Tepat 2 minggu setelah hari lamaran terkutuk itu. 2 minggu setelah air mata ayah jatuh di lantai. Sepertinya takdir punya rencana lain. Malam itu aku bekerja lembur, menyiapkan portofolio terbaikku. Di sela-sela itu, ponselku bergetar lagi. Mas Nando. Kali ini bukan telepon atau pesan biasa, tapi kiriman foto. Aku membukanya dengan ragu. Foto itu adalah tangkapan layar percakapan dia dan Mbak Melinda. Isinya membuatku terkesiap. Mbak Melinda menulis, Ondo, udah lupain aja cewek itu. Keluarganya nggak level. Aku lagi siapin proyek besar di kantor, kampanye HUT. Kalau sukses, aku naik jabatan. Kita akan undang orang-orang penting. Bayangin aja kalau adik iparku cuma anak penjaga malam, malu banget. Mas Nando membalas, Mel, jaga omongan. Putri baik. Mbak Melinda, baik tapi miskin? Buat apa? Hidup itu butuh uang, Ondo, bukan butuh kebaikan. Kebaikan gak bisa beli mobil mewah. Di bawah tangkapan layar itu, Mas Nando menulis pesan panjang. Put, maaf aku kirim ini. Aku ingin kamu lihat sendiri siapa kakakku sebenarnya. Aku sudah berantem besar dengannya kemarin. Aku bilang, aku akan tetap memperjuangkanmu meskipun dia tidak setuju. Aku minta kamu lihat, aku berubah. Aku tidak akan diam lagi. Tolong, beri aku satu kesempatan. Aku membaca pesan itu berulang kali. Lalu aku melihat lagi tangkapan layar percakapan mereka. Mbak Melinda dan proyek besar. Kampanye HUT. Bonafit. Senyum tipis terukir di bibirku. Ini bukan kebetulan. Ini bukan sekadar proyek.
Ini adalah panggung yang Tuhan sediakan. Aku mengetik balasan singkat untuk Mas Nando, terima kasih sudah menunjukkan ini. Tapi maaf, aku belum siap bicara. Doakan aku. Lalu aku mematikan ponsel dan kembali fokus pada portofolio. Di luar, ayam jantan tetangga mulai berkokok. Subuh hampir tiba. Aku menatap layar laptop dengan semangat baru. Kampanye HUT Bonafit akan menjadi karyaku yang terbaik. Dan tanpa sadar, aku akan bertemu lagi dengan Mbak Melinda. Kali ini bukan sebagai calon adik ipar yang miskin, tapi sebagai pena langit, desainer yang karyanya dipuji direktur utama. Tuhan memang punya cara yang indah untuk memutarbalikkan keadaan. Dan aku, putri anak penjaga malam, akan menjadi tangan Tuhan kali ini. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa harga diri tidak bisa diukur dari ketebalan amplop atau mahalnya pakaian. Luka yang mengendap itu kini berubah menjadi energi. Energi untuk bangkit, untuk membuktikan, dan pada akhirnya, untuk memaafkan dengan kepala tegak, bukan dengan hati hancur. Pagi itu, 26 Februari 2024, aku bangun dengan perasaan campur aduk. Antara gugup, bersemangat, dan sedikit takut. Hari ini aku akan datang ke kantor pusat Bonafit untuk pertemuan pertama sebagai pena langit. Aku berdiri di depan cermin kamar kontrakan yang buram, menatap bayanganku sendiri. Kemeja putih lengan panjang yang sudah disetrika rapi, rok hitam selutut, dan sepatu pantofel hitam yang sudah semir mengilap. Penampilan sederhana tapi profesional. Aku bukan siapa-siapa di mata mereka, hanya desainer lepas yang kebetulan karyanya dilirik. Tapi hari ini, aku akan menunjukkan bahwa anak penjaga malam pun bisa bersaing. Ayah sudah bangun lebih awal, seperti biasa. Beliau membuatkan sarapan nasi goreng dengan telur mata sapi, menu andalannya. Aku duduk di meja makan sederhana, menatap ayah yang sibuk menuangkan air putih untukku. Di matanya, ada kebanggaan yang tak bisa disembunyikan. Jadi hari ini ketemu sama perusahaan besar itu. Enduk? Tanya ayah sambil duduk di hadapanku. Aku mengangguk, mengunyah nasi goreng buatannya. Iya, yah. Bonafit. Perusahaan tempat Mas Nando kerja. Nama Mas Nando melayang di antara kami, menciptakan keheningan singkat. Ayah menatapku dengan hati-hati. Kamu kuat. Enduk? Maksud ayah, nanti mungkin ketemu sama dia atau keluarganya. Aku meletakkan sendok, menatap ayah mantap. Aku kuat, yah. Justru ini kesempatan. Aku mau tunjukin ke mereka, terutama ke Mbak Melinda, bahwa anak penjaga malam juga bisa diundang ke kantor mewah mereka. Ayah tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Ayah cuma khawatir kamu sakit hati lagi, Enduk. Ayah nggak tega lihat kamu nangis. Aku meraih tangan ayah, menggenggamnya erat. Ayah, Putri nangis bukan karena sakit hati, tapi karena lihat ayah dihina. Sekarang, Putri mau buat ayah bangga. Mau ayah lihat sendiri, suatu hari mereka akan minta maaf. Ayah tak menjawab, hanya mengusap kepalaku lembut seperti saat aku kecil dulu. Pukul 8:30, aku berangkat naik bus kota. Perjalanan dari kontrakan di daerah Bantul ke kantor Bonafit di Sleman memakan waktu hampir 1 jam. Bus kota yang penuh sesak, berdesakan dengan ibu-ibu yang bawa belanjaan dan bapak-bapak yang mau ke pasar. Tapi aku tak peduli. Pikiranku penuh dengan strategi, dengan konsep desain yang sudah kusiapkan, dengan jutaan kemungkinan yang akan terjadi. Turun di halte dekat kantor Bonafit, aku berjalan kaki menuju gedung pencakar langit itu. Gedung Bonafit menjulang tinggi dengan kaca-kaca berkilau yang memantulkan sinar matahari. Di depannya, ada taman kecil dengan air mancur dan patung modern. Orang-orang lalu lalang dengan setelan rapi, membawa laptop dan kopi Starbucks. Dunia yang sangat berbeda dengan kontrakan kecilku di Bantul. Aku menarik napas dalam, lalu melangkah masuk. Resepsionis dengan seragam biru menyambutku ramah. Selamat pagi, Mbak. Ada keperluan? Selamat pagi. Saya Putri Kusuma Wardani, dari Pena Langit. Ada pertemuan dengan tim humas jam 10. Mata resepsionis itu berbinar. Oh, Mbak Putri. Pena Langit. Saya penggemar karya Mbak. Loh, desain poster untuk kampanye lingkungan itu keren banget. Aku tersenyum, sedikit terkejut. Terima kasih banyak.
Silakan masuk, Mbak. Nanti Mbak Lina dari Humas akan menjemput. Aku duduk di lobi yang mewah, dikelilingi orang-orang yang sibuk dengan ponsel dan laptop masing-masing. Tak lama, seorang wanita muda berambut pendek dengan kacamata bulat mendekat. Mbak Putri, saya Lina, tim Humas. Selamat datang di Bonafit. Kami berjabat tangan, lalu ia mengantarku ke lantai 15, tempat divisi Humas berkantor. Sepanjang perjalanan dengan lift kaca, aku bisa melihat pemandangan kota Jogja dari ketinggian. Jantungku berdegup kencang. Ruangan pertemuan itu modern, dengan meja kaca panjang dan kursi kulit putih. Di ujung meja, duduk seorang wanita yang membuat jantungku hampir berhenti. Mbak Melinda. Dengan setelan blazer abu-abu, rambut tertutup hijab bermerek, dan ekspresi dingin yang sama seperti 2 minggu lalu. Ia sedang membaca dokumen, belum menyadari kedatanganku. Tapi begitu Lina mempersilakanku duduk, Mbak Melinda mengangkat wajah. Dan pertemuan mata itu terjadi. Wajahnya berubah. Dari dingin menjadi kaget, lalu berubah menjadi tidak percaya. Mulutnya terbuka sedikit, matanya membelalak. Kamu? Aku tersenyum sopan, duduk di kursi dengan tenang. Selamat pagi, Mbak Melinda. Terima kasih sudah mengundang saya. Mbak Melinda masih terpaku. Lina tampak bingung melihat reaksi rekannya. Mbak Mel kenal sama Mbak Putri? Mbak Melinda tak segera menjawab. Ia menatapku tajam, mencoba mencerna situasi. Akhirnya ia berkata dengan suara dipaksakan tenang, "Kenal. Teman adik saya." Wah, kebetulan sekali. Jadi Mbak Putri ini desainer yang karyanya dipuji Pak Dirut. Lina tampak senang. Mbak Putri, tim Humas Bonafit dipimpin Mbak Melinda. Beliau yang akan jadi kontak utama selama proyek ini. Aku mengangguk, masih tersenyum. Saya senang bisa bekerja sama. Mbak Melinda tak membalas senyumku. Ia menatapku dengan campuran antara curiga, kesal, dan mungkin sedikit takut. Tapi ia profesional, setidaknya berusaha. Baik, kita mulai rapatnya. 2 jam berikutnya, aku mempresentasikan portofolio dan konsep awal kampanye. Aku bicara dengan percaya diri, menunjukkan karya-karya terbaikku, menjelaskan visi dan ide. Lina terlihat terkesan, sesekali mengangguk dan mencatat. Tapi Mbak Melinda, ia duduk dengan tangan terlipat, sesekali menyela dengan pertanyaan yang agak menjebak. Jadi, Mbak Putri, desain ini pasti butuh biaya besar. Apa Mbak yakin budget kami cukup? Tanyanya dengan nada meremehkan. Aku menjawab tenang. Saya sudah pelajari budgetnya dari brief yang dikirim. Semua konsep saya sesuaikan dengan anggaran, Mbak. Saya terbiasa bekerja dengan keterbatasan. Terbiasa bekerja dengan keterbatasan, ulang Mbak Melinda sinis. Ya, saya bisa bayangkan. Lina melirik Mbak Melinda heran, tapi tak berkomentar. Aku memilih mengabaikan sindiran itu. Aku di sini bukan untuk terpancing emosi. Aku di sini untuk menunjukkan kualitas. Rapat selesai. Lina berjabat tangan denganku hangat. Mbak Putri, saya secara pribadi sangat suka dengan konsepnya. Nanti saya koordinasikan dengan Mbak Melinda, lalu kami kabari untuk tahap selanjutnya. Terima kasih, Mbak Lina. Saya tunggu kabarnya. Saat aku beranjak pergi, Mbak Melinda memanggil. Putri, tunggu sebentar. Aku berhenti, menoleh. Lina sudah keluar lebih dulu. Ruangan itu hanya berdua kami. Mbak Melinda mendekat, menatapku dari atas ke bawah. Kamu sengaja, ya? Mendaftar ke sini karena tahu aku di sini? Aku tersenyum tipis. Mbak Melinda, saya tidak mendaftar. Perusahaan Mbak yang mengundang saya. Mungkin karena karya saya dianggap layak. Atau mungkin ini yang namanya takdir. Mbak Melinda mendengus. Apapun itu, ingat ya, ini proyek profesional. Jangan bawa-bawa urusan pribadi. Aku akan tetap profesional. Tentu, Mbak. Saya juga profesional. Saya tidak akan mencampur adukan urusan. Aku menatapnya tepat di mata. Tapi Mbak Melinda, satu pesan saya. Tolong jaga bicara. Karena di ruang rapat nanti, semua orang akan mendengar.
Jangan sampai reputasi Mbak sebagai pemimpin tim hancur, hanya karena tidak bisa mengendalikan emosi. Mbak Melinda membelalak, tapi aku sudah berbalik dan melangkah keluar. Di lift, aku menghela napas lega. Pertarungan pertama dimenangkan. Tapi ini baru awal. 2 hari kemudian, kabar baik datang. Proyekku diterima. Aku resmi ditunjuk sebagai desainer utama kampanye HUT ke-25 Bonafit. Nilai kontraknya, aku hampir pingsan saat melihat angka di dokumen itu. Cukup untuk melunasi kontrakan setahun, membeli sawah lagi untuk ayah, bahkan menabung untuk modal usaha. Malam itu, aku pulang dengan membawa oleh-oleh bakpia untuk ayah. Beliau sedang duduk di teras, membaca koran bekas seperti biasa. Begitu melihatku, beliau tersenyum. "Gimana, Enduk?" Aku duduk di sampingnya, menyandarkan kepala di bahunya. "Diterima, yah. Proyeknya jalan. Dan Mbak Melinda, dia yang jadi atasannya." Ayah terdiam, lalu menghela napas. "Kamu kuat, Enduk?" "Insya Allah kuat, yah. Doain aja." Malam itu, aku membuka laptop dan mulai bekerja. Di sisi lain layar, aku membuka akun media sosial Mbak Melinda, sesuatu yang tak pernah kulakukan sebelumnya. Foto-fotonya penuh dengan gaya hidup mewah. Liburan ke Eropa, tas branded, mobil baru. Semua pamer kekayaan. Dan di bawah salah satu fotonya, ada komentar dari temannya, "Mel, proyek Bonafit gimana? Katanya kamu jadi ketua tim." Mbak Melinda membalas, "Aman. Tim baru, desainer baru. Tapi semuanya terkendali. Nanti hasilnya bakal spektakuler. Doain ya." Aku tersenyum. "Ya, Mbak. Doain saya juga. Doain agar saya bisa menyelesaikan proyek ini dengan gemilang. Dan doain juga agar suatu hari nanti, Mbak sadar bahwa yang disebut gembel itu bisa lebih bermartabat daripada yang sombong." Aku mematikan laptop, menatap langit-langit kamar. Jati diri yang tersembunyi ini, pena langit, adalah senjataku. Dan Mbak Melinda tak tahu bahwa di balik desain-desain indah itu, ada hati seorang anak yang ingin membalaskan harga diri ayahnya. Bukan dengan dendam, tapi dengan karya. Dengan prestasi. Dengan membuktikan bahwa kemuliaan tidak diukur dari harga pakaian, tapi dari isi kepala dan hati. Hari pertama kerja sama resmi dimulai. Aku tiba di kantor Bonafit pukul 7:30 pagi, lebih awal dari jadwal pertemuan pukul 9. Aku ingin menunjukkan profesionalisme, juga ingin mempelajari medan pertempuran baruku. Lobi gedung masih sepi, hanya beberapa petugas kebersihan yang menyapu dan membersihkan kaca. Aku duduk di sofa lobi sambil membuka laptop, mereview kembali konsep yang sudah aku siapkan. Pukul 8 lewat, orang-orang mulai berdatangan. Kulihat Mbak Melinda turun dari mobil mewah berwarna hitam mengilap. Ia turun dengan anggun, tas brandy tersampir di lengan, kacamata hitam masih melekat di wajah. Langkahnya tegap, high heelsnya berdetak di lantai marmer. Aku memperhatikan dari kejauhan, betapa berbeda dunia kami. Tapi aku tak iri. Aku hanya ingin ia tahu, bahwa aku juga punya dunia yang tak kalah berharga. Mbak Melinda melintas di depanku tanpa melihat. Ia terlalu sibuk dengan ponselnya. Tapi tiba-tiba ia berhenti, lalu berbalik. Kacamata hitamnya turun sedikit, matanya menyipit mengenaliku. "Kamu sudah datang?" tanyanya datar. "Selamat pagi, Mbak Melinda. Saya datang lebih awal biar siap sebelum rapat." Ia mendengus kecil, lalu berjalan menuju lift tanpa mengajakku. Aku tersenyum sendiri, lalu mengikuti beberapa langkah di belakang. Di dalam lift, ia berdiri di depan, aku di belakang. Hening. Hanya suara lift yang naik. Di lantai 15, Mbak Melinda keluar lebih dulu. Ia menunjuk sebuah ruangan kecil di pojok. "Kamu bisa nunggu di ruang tamu situ. Aku mau briefing tim dulu." Aku mengangguk, masuk ke ruangan yang dimaksud. Ruangan itu sempit, hanya berisi sofa panjang dan meja bundar dengan beberapa majalah perusahaan. Aku duduk sabar, membuka laptop lagi. Setengah jam berlalu. 1 jam. Tak ada yang memanggilku. Aku mulai curiga, apakah ini strateginya? Membiarkanku menunggu sampai frustrasi? Aku memutuskan keluar, mencari ruang rapat. Lewat koridor,
Aku mendengar suara Mbak Melinda dari ruangan yang pintunya sedikit terbuka. Ia sedang rapat dengan timnya. Jadi desainernya masih muda, baru pertama kerjasama dengan perusahaan sebesar Bonafit. Kita harus supervisi ketat, jangan sampai hasilnya mengecewakan. Saya sudah lihat portofolionya, biasa saja. Mungkin kita perlu siapkan cadangan kalau dia gagal. Aku mengepalkan tangan. Biasa saja, katanya. Padahal Pak Dirut sendiri yang memuji karyaku. Tapi aku tak boleh terpancing. Aku kembali ke ruang tunggu, duduk tenang. 15 menit kemudian, Lina muncul dengan wajah sedikit kesal. Mbak Putri, maaf banget, Mbak Melinda lupa ngasih tahu kalau rapat diundur setengah jam. Katanya Mbak Putri sudah datang dari tadi. Aku tersenyum, meski tahu itu sengaja. Tidak apa-apa, Mbak Lina. Saya manfaatkan waktu untuk merevisi konsep. Lina menghela napas. Aduh, maaf banget. Ayo, sekarang kita masuk. Rapat akhirnya dimulai. Di ruangan itu, selain Mbak Melinda dan Lina, ada 3 orang tim kreatif lainnya. Aku mempresentasikan konsep detail untuk kampanye. Ada desain logo spesial HUT ke-25, ilustrasi untuk media sosial, video animasi, hingga desain merchandise. Semua sudah aku siapkan dengan matang. Namun, di setiap slide, Mbak Melinda selalu punya komentar. Ini warnanya kurang cerah, terlalu redup. Bonafit kan perusahaan ceria. Ini fontnya terlalu kecil, nggak terbaca kalau di Instagram. Ini animasinya kepanjangan, bosan ah. Ini kok desain merchandise-nya biasa banget? Nggak ada yang wow. Lina mencoba membela, tapi Mbak Mel, ini kan masih konsep awal. Nanti bisa direvisi. Mbak Melinda melirikku tajam. Iya, direvisi. Saya harap Putri bisa menerima masukan. Jangan baperan, ya. Ini profesional. Aku tersenyum. Tentu, Mbak. Saya terbuka dengan masukan. Saya catat semuanya dan akan segera revisi. Mbak Melinda tampak sedikit kecewa karena aku tak terpancing. Mungkin ia berharap aku marah atau tersinggung. Tapi aku tak akan memberinya kepuasan itu. Sepulang rapat, aku langsung bekerja. Sepanjang malam aku duduk di depan laptop. Merevisi desain sesuai masukan Mbak Melinda. Padahal secara profesional, banyak masukannya yang tidak tepat. Tapi aku tetap mengerjakan, karena aku tahu ini hanya awal. Hari kedua, aku datang lagi dengan revisi. Mbak Melinda menatapnya sekilas, lalu berkata, ini malah lebih jelek dari yang pertama. Kamu nggak ngerti ya briefnya? Aku menarik napas. Baik, Mbak. Tolong dijelaskan, bagian mana yang kurang tepat, biar saya bisa perbaiki sesuai yang Mbak mau. Mbak Melinda tampak bingung mencari-cari kesalahan. Ini, semua kurang greget. Pokoknya bikin yang lebih wah, lebih keren, lebih berkelas. Aku mengangguk. Siap, Mbak. Saya akan coba pendekatan lain. Lina yang mendengar percakapan itu hanya bisa menggeleng gelisah. Setelah Mbak Melinda pergi, ia mendekatiku. Mbak Putri, saya minta maaf. Mbak Melinda memang agak keras. Tapi sebenarnya beliau baik, mungkin lagi banyak pikiran. Aku tersenyum pada Lina. Dia orang baik, tak perlu ikut-ikut konflik. Iya, Mbak Lina. Nggak apa-apa. Saya paham. Tapi Lina rupanya tak sebodoh itu. Ia menatapku ragu. Mbak Putri, sejujurnya, saya lihat Mbak Melinda seperti sengaja mempersulit. Apa Mbak punya masalah pribadi dengan beliau? Aku diam sejenak, lalu berkata jujur. Kami punya sejarah, Mbak. Tapi saya di sini profesional, tidak akan mencampurkan urusan pribadi. Lina mengangguk mengerti. Kalau butuh bantuan, bilang ya, Mbak. Saya di sini. Minggu pertama berlalu dengan pola yang sama. Aku datang, direvisi, ditolak, direvisi lagi. Mbak Melinda selalu punya alasan untuk menolak karyaku. Ia juga mulai menyebarkan gosip di tim bahwa aku susah diajak kerjasama, dan sok berbakat padahal biasa saja. Beberapa anggota tim mulai memandangku dengan curiga. Suatu sore, saat aku sedang bekerja di ruang tamu, 2 staf humas berbicara di dekatku tanpa sadar aku dengar.
Katanya desainer baru itu anaknya penjaga malam. Loh, nggak tahu caranya bisa lolos seleksi. Wah, mungkin karena kasihannya? Atau mungkin ada yang bantu dari dalam? Ah, nggak tahu deh. Yang jelas Mbak Mel sampai pusing ngadepin dia. Katanya hasil kerjanya nggak sesuai ekspektasi. Aku mengetik lebih kencang, menahan emosi. Ini yang Mbak Melinda inginkan, menjatuhkan reputasiku di depan tim. Tapi aku tak akan menyerah. Malam harinya, ponselku bergetar. Mas Nando. Sudah lama kami tak berkomunikasi. Aku ragu, tapi akhirnya mengangkat. Halo? Put, akhirnya kamu angkat. Suaranya terdengar lega. Aku tahu kamu kerja di Bonafit sekarang. Mbak Mel cerita ke orang tua. Iya. Ada apa? Hening sejenak. Put, aku mau kasih tahu. Mbak Mel punya rencana. Dia mau bikin kamu gagal. Dia sudah siapkan kebocoran data yang akan dituduhkan ke kamu. Katanya dia mau menjatuhkan kamu di depan Pak Dirut. Darahku berdesir. Maksudnya? Mungkin dia akan menuduh kamu bocorin konsep kampanye ke pihak luar. Dia sudah siapkan bukti palsu. Aku nggak tahu detailnya, tapi aku dengar dia ngomong sama temannya di telepon. Put, hati-hati. Aku diam, mencerna informasi ini. Mbak Melinda sungguh keterlaluan. Demi membenciku, ia rela menghancurkan karir orang lain. Makasih infonya, Mas. Tapi kenapa kamu kasih tahu aku? Karena aku masih sayang kamu, Put. Aku tahu aku sudah salah. Aku cuma nggak mau kamu kenapa-napa. Tolong, jaga diri. Telepon ditutup. Aku termangu, lalu senyum tipis terukir. Mbak Melinda mau bermain kotor? Baik. Aku akan siapkan panggung untuknya. Panggung kehormatan atau panggung kehancuran. Esoknya, aku mulai bekerja dengan strategi baru. Setiap revisi aku dokumentasikan. Setiap email aku screenshot, setiap pertemuan aku rekam suaranya. Dengan izin, untuk keperluan dokumentasi pribadi yang kuselipkan dalam perjanjian. Aku juga mulai menjalin hubungan baik dengan anggota tim lain, terutama Lina dan beberapa staf yang mulai simpati padaku. Aku juga diam-diam mencari tahu tentang kebocoran data yang direncanakan Mbak Melinda. Ternyata ia berkolusi dengan salah satu vendor luar, menyiapkan dokumen palsu yang akan ditemukan di laptopku. Rencananya, sehari sebelum presentasi besar, bukti itu akan dilaporkan ke atasan. Malam-malamku kini dipenuhi dengan persiapan ganda, menyempurnakan desain, dan menyiapkan tameng dari serangan Mbak Melinda. Aku bekerja sampai pukul 2 pagi setiap hari. Mata kadang perih, punggung pegal, tapi semangatku tak padam. Di sela kelelahan, aku teringat ayah. Kulihat fotonya yang kupajang di samping laptop. Pria sederhana dengan senyum tulus itu adalah sumber kekuatanku. Suatu hari nanti, aku akan membawanya ke gedung mewah ini. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai orang yang dihormati. Hari ke-12 proyek, Mbak Melinda memanggilku ke ruangannya. Ini pertama kalinya kami bicara berdua tanpa saksi. Tutup pintunya, perintahnya. Aku menurut, lalu duduk di hadapannya. Ia menatapku tajam, mencoba mengintimidasi. Kamu pikir kamu bisa menang, ya? Dengan kerja keras, dengan desain bagus, dengan sikap baik. Aku diam, menunggu. Mbak Melinda tersenyum sinis. Di dunia ini, yang menang bukan yang paling pintar atau paling baik. Yang menang adalah yang paling licik, yang punya koneksi, yang punya uang. Kamu nggak punya semua itu. Ayahmu cuma penjaga malam, ibumu sudah mati, kamu sendiri cuma lulusan kampus biasa. Mau sampai kapan kamu bertahan? Aku menarik napas panjang, lalu berkata tenang, Mbak Melinda, saya di sini bukan untuk bersaing dengan Mbak. Saya di sini untuk bekerja, menyelesaikan proyek yang dipercayakan pada saya. Kalau Mbak punya masalah pribadi dengan saya, itu urusan Mbak. Tapi ingat, semua yang Mbak lakukan sekarang, ada rekamannya. Mungkin Mbak lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Mbak Melinda tertawa, tawa sinis yang sama seperti saat di rumahku dulu. Oh, jadi kamu mengancam? Dengan apa? Dengan doa-doa kamu? Ayahmu yang katanya saleh itu. Aku berdiri,
menatapnya dari atas. Mbak, satu pesan saya. Hati-hati dengan apa yang Mbak rencanakan. Karena kadang, jebakan yang kita pasang untuk orang lain, justru kita sendiri yang terperangkap. Aku keluar dari ruangannya dengan kepala tegak. Di koridor, aku berpapasan dengan Lina yang tampak cemas. Mbak Putri, Mbak Mel ngomong apa? Kok Mbak kelihatan tegang? Aku tersenyum tipis. Nggak apa-apa, Mbak. Hanya diskusi kecil. Oh iya, Mbak Lina, minggu depan presentasi besar, kan? Saya akan siapkan sesuatu yang spesial. Lina mengangguk, meski raut wajahnya masih cemas. Aku melangkah menuju lift, menekan tombol lobi. Di dalam lift, aku memejamkan mata. 2 minggu lagi, panggung akan terbuka. 2 minggu lagi, semua akan terungkap. Dan Mbak Melinda, yang kini merasa di atas angin, akan belajar apa artinya jatuh. Bukan karena balas dendamku, tapi karena perbuatannya sendiri. Malam itu, sepulang kerja, aku memutuskan untuk lembur di kantor Bonafit. Ruangan tim humas sudah sepi, hanya lampu di beberapa sudut yang masih menyala. Aku sengaja bertahan, karena ada firasat aneh yang menggangguku sejak percakapan dengan Mas Nando beberapa hari lalu. Ia bilang Mbak Melinda punya rencana menjatuhkanku dengan kebocoran data. Aku perlu tahu lebih banyak. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Aku berpura-pura mengerjakan revisi di ruang tamu kecil, tapi telingaku terus siaga mendengar setiap suara. Lantai 15 biasanya sepi setelah pukul 8, tapi malam ini aku melihat cahaya dari ruang Mbak Melinda masih menyala. Sesekali terdengar suaranya berbicara di telepon. Sekitar pukul 9:30, aku mendengar langkah kaki. Bukan satu orang, tapi 2. Aku segera mematikan lampu ruang tamu dan mengintip dari balik pintu kaca buram. 2 sosok lewat, Mbak Melinda dan seorang pria yang tidak kukenal. Mereka masuk ke ruang rapat utama, pintunya tertutup rapat. Dengan hati-hati, aku merangkak mendekat. Syukurlah, dinding ruang rapat tidak sepenuhnya kedap suara. Aku menempelkan telinga di celah pintu. Jadi gini rencananya, Mas Rian, suara Mbak Melinda terdengar jelas. Kamu sebagai vendor percetakan akan melaporkan bahwa ada kebocoran desain dari pihak internal. Katanya desain kampanye kita sudah bocor ke kompetitor. Pria bernama Rian itu tertawa kecil. Gampang, Mbak Mel. Tapi buktinya apa? Perusahaan pasti minta bukti. Itu sudah saya siapkan. Lihat ini. Aku membayangkan Mbak Melinda menunjukkan sesuatu. Ini adalah desain palsu yang mirip dengan karya asli Putri. Saya akan menaruh file ini di laptopnya minggu depan, sebelum presentasi besar. Nanti kamu tinggal bilang dapat info dari sumber terpercaya bahwa desain Bonafit sudah bocor, dan tunjukkan bukti bahwa file itu ada di laptopnya. Terus, Mbak Mel amannya? Nggak ketahuan? Saya sudah atur semuanya. Laptop Putri sering ditinggal di ruang tamu saat dia ke toilet atau ambil minum. Aku punya akses ke sana. Cukup beberapa menit, file sudah terkirim. Nanti saya hapus jejaknya. Aku mengepalkan tangan. Sungguh licik rencana ini. Mbak Melinda rela menghancurkan karir orang lain demi kepuasan pribadi. Tapi Mbak Mel, kalau ketahuan, risiko saya gede. Bisa masuk penjara itu. Tenang, Mas Rian. Kalau berhasil, proyek percetakan Bonafit tahun depan akan saya kasih ke kamu. Omsetnya miliaran, Mas. Pilih mana, risiko kecil atau untung besar? Hening sejenak, lalu Rian berkata, "Oke, saya ikut. Tapi Mbak Mel harus jamin saya aman." Jamin. Aku punya kenalan di internal. Pokoknya rencana ini beres. Percakapan itu berlanjut ke teknis, tapi aku sudah cukup mendengar. Aku segera merangkak kembali ke ruang tamu, menyalakan lampu, dan berpura-pura bekerja dengan tenang. Beberapa menit kemudian, Mbak Melinda dan Rian keluar. Mereka terkejut melihat lampu ruang tamu menyala. "Putri, kok masih di sini?" Suara Mbak Melinda sedikit bergetar. Panik. Aku menoleh pura-pura kaget. "Oh, Mbak Melinda. Saya lagi ngerjain revisi, nggak terasa sudah malam. Ini mau pulang." Mata Mbak Melinda menyipit curiga. "Dari tadi di sini?" "Iya, Mbak. Laptop saya lemot,
jadi bolak-balik Safe. Mau saya matikan dulu? Aku pura-pura sibuk dengan laptop. Rian menatapku dengan pandangan aneh, lalu berkata, Mbak Mel, saya duluan, ya. Nanti kita kabari lebih lanjut. Setelah Rian pergi, Mbak Melinda masih berdiri di depanku. Kamu dengar sesuatu, Putri? Aku menatapnya polos. Dengar apa, Mbak? Saya dari tadi fokus ngerjain desain. Memnya ada apa? Mbak Melinda menatapku lama, mencoba mencari kebohongan. Tapi aku sudah terbiasa menyembunyikan perasaan. Akhirnya ia berkata, nggak apa-apa. Cepet pulang, udah malam. Iya, Mbak. Mbak juga. Aku membereskan laptop, melangkah keluar. Di lift, aku baru berani menghela napas lega. Tapi lega itu segera berubah menjadi tekad. Aku harus bergerak lebih cepat. Malam itu juga, sesampai di kontrakan, aku langsung membuka laptop dan menuliskan semua yang kudengar. Detail percakapan, nama Rian, rencana penanaman file palsu. Aku simpan dalam folder terenkripsi. Lalu aku berpikir, bagaimana cara membalikan keadaan? Esok harinya, aku memutuskan mendekati Lina. Di kantin saat makan siang, aku sengaja duduk bersamanya. Mbak Lina, saya mau curhat, tapi tolong ini antara kita berdua. Lina menatapku serius. Ada apa, Mbak Putri? Aku bercerita tentang firasatku, bahwa ada orang dalam yang berusaha menjatuhkanku. Aku tak menyebut Mbak Melinda langsung, hanya bilang ada pihak tertentu. Lina mendengarkan dengan saksama. Masalahnya, Mbak Lina, saya nggak punya bukti kuat. Cuma firasat dan beberapa keanehan. Lina menghela napas. Sejujurnya, Mbak Putri, saya juga lihat keanehan. Mbak Melinda memang seperti punya agenda pribadi sama Mbak. Saya bingung kenapa. Ini mungkin agak pribadi, Mbak. Tapi Mbak Melinda pernah menghina ayah saya di acara lamaran saya dengan adiknya. Dia bilang ayah saya gembel, nggak pantas jadi besannya. Saya putus dengan adiknya karena itu. Lina terbelalak. Astagfirullah. Mbak Melinda sekejam itu? Saya nggak mau bicara buruk, Mbak. Tapi saya curiga, dia nggak rela saya sukses di sini. Makanya dia mempersulit. Lina menggenggam tanganku. Mbak Putri, saya bantu. Katakan apa yang bisa saya bantu. Aku tersenyum lega. Akhirnya ada sekutu. 2 hari kemudian, aku mulai menjalankan rencana balik. Pertama, aku membeli USB berukuran kecil dan memasang software keylogger di laptop kantor yang biasa kupakai. Bukan untuk mencuri data, tapi untuk merekam aktivitas mencurigakan. Kedua, aku mulai menyimpan semua file penting di cloud pribadi, bukan di laptop, dengan backup ganda. Laptop hanya kugunakan untuk bekerja, file asli selalu kuhapus setelah dikirim ke cloud. Suatu sore, saat aku pura-pura ke toilet, aku melihat Mbak Melinda masuk ke ruang tamu tempat laptopku tergeletak. Dari balik pintu toilet, aku mengintip. Ia membuka laptopku, memasukkan USB, dan menyalin sesuatu. Aku tersenyum. Biarkan saja. Laptop itu sudah kuseting khusus. Setiap transfer file akan tercatat otomatis dan dikirim ke emailku. Malamnya, aku buka email. Ada notifikasi transfer file. File itu bernama desain_bocor_zip. Aku mendownloadnya, membukanya. Isinya adalah desain palsu yang mirip dengan karyaku, tapi dengan kualitas lebih rendah dan beberapa kesalahan elementer. Ini, bukti, yang akan digunakan untuk menjatuhkanku. Aku segera menghubungi Lina lewat chat pribadi. Mbak Lina, saya punya bukti sekarang. Tapi saya perlu bantuan Mbak untuk jebak balik. Lina membalas cepat. Gimana caranya? Besok saya akan, pura-pura, sakit. Laptop saya tinggal di kantor. Saya titip ke Mbak Lina untuk menjaga laptop itu, tapi sebenarnya Mbak Lina diam-diam merekam semua yang terjadi. Saya sudah pasang kamera tersembunyi di rak buku, menghadap ke meja. Berani, Mbak Putri? Kalau ketahuan? Justru kita ingin dia ketahuan, Mbak. Tapi dengan cara yang aman. Rekaman itu akan kita simpan sebagai bukti kalau dia benar-benar memasukkan file palsu. Lina setuju.
Esok harinya, aku berpura-pura sakit. Aku mengirim pesan ke Mbak Melinda dan tim bahwa aku tak bisa masuk. Tapi laptopku tinggal di kantor karena ada file yang perlu diakses tim. Mbak Melinda membalas singkat, "Iya, nanti saya cek." Aku duduk di kontrakan, menatap layar ponsel yang terhubung dengan kamera tersembunyi di kantor. 2 jam kemudian, Mbak Melinda masuk ke ruang tamu. Ia melihat sekeliling, lalu duduk di depan laptopku. Ia membukanya, memasukkan USB lagi, dan mulai memindahkan file. Tak hanya itu, ia juga menghapus beberapa file asliku, yang sebenarnya sudah kusimpan di cloud, agar seolah aku ceroboh. Ia bekerja cepat, mungkin hanya 5 menit, lalu pergi. Aku merekam semua itu. Jelas. Wajahnya, USB-nya, aksinya. Senyumku mengembang. 3 hari sebelum presentasi besar, suasana kantor memanas. Mbak Melinda mulai menyebarkan isu bahwa ada kebocoran desain, dan pelakunya sedang diselidiki. Beberapa staf menatapku curiga. Tapi aku tetap tenang, tersenyum sopan pada semua orang. Lina mendekatiku di pantry. "Mbak Putri, siap?" "Siap, Mbak. Besok kita eksekusi." Malam itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku senang karena sebentar lagi kebenaran akan terungkap. Di sisi lain, ada sedikit rasa iba. Mbak Melinda mungkin sombong, mungkin licik, tapi ia tetap manusia. Mungkin ada luka di masa lalunya yang membuatnya begitu. Tapi aku tak bisa membiarkan kezaliman ini berlalu begitu saja. Aku duduk di teras kontrakan, memandang langit malam yang bertabur bintang. Ayah keluar, duduk di sampingku. "Lagi mikirin apa, Enduk?" "Ayah, besok Putri akan menghadapi hari besar. Mungkin setelah ini, banyak yang berubah." Ayah menggenggam tanganku. "Apapun yang terjadi, ayah bangga sama kamu. Kamu anak ayah yang paling kuat." Aku menyandarkan kepala di bahu ayah. "Doain Putri lancar, yah." "Doa ayah selalu menyertaimu, Enduk." Keesokan harinya, aku datang ke kantor dengan langkah mantap. Hari ini adalah rapat final sebelum presentasi besar. Semua tim humas hadir, termasuk Mbak Melinda dan Lina. Pak Dirut juga direncanakan hadir di akhir rapat untuk mendengar progres. Rapat dimulai. Mbak Melinda memimpin dengan percaya diri. Ia memaparkan progres kampanye, memuji timnya, lalu tiba-tiba menatapku tajam. "Namun, ada satu masalah serius yang perlu kita bahas." Suaranya berubah berat. "Ada indikasi kebocoran data dari internal tim. Desain kita diduga sudah bocor ke pihak luar." Semua mata tertuju padaku. Aku tahu ini saatnya. Kami punya bukti bahwa file-file desain telah dipindahkan ke perangkat pribadi seseorang. Mbak Melinda menatapku. "Putri, saya perlu memeriksa laptop Anda." Semua orang menahan napas. Lina menatapku cemas. Aku tersenyum tenang, lalu berkata, "Silakan, Mbak. Tapi sebelum itu, saya juga ingin menunjukkan sesuatu." Aku membuka laptop, mencolokkannya ke proyektor. Semua orang melihat layar besar. Ini adalah rekaman dari kamera keamanan yang saya pasang di ruang tamu, dengan izin Pak Dirut untuk keperluan dokumentasi proyek. Aku berbohong, tapi tak ada yang tahu. Klik. Video diputar. Jelas terlihat Mbak Melinda masuk ruang tamu, duduk di depan laptopku, memasukkan USB, memindahkan file, lalu menghapus beberapa file lain. Wajahnya terlihat jelas. Tangannya bergerak cepat. Ruangan hening. Mbak Melinda pucat pasi. Itu rekayasa. Itu palsu." Aku memutar video sekali lagi, memperlambat di bagian di mana ia memasukkan USB. "Mbak Melinda, itu USB yang mana? Boleh kami periksa?" Mbak Melinda meraih tasnya, tapi Lina lebih cepat mengambil USB yang mencolok di saku tas itu. "Ini, Mbak." Lina mencolokkannya ke laptop. File-file di dalamnya terbuka. Desain palsu dengan nama, desain_bocor zip. Dan juga beberapa file asli yang dihapus dari laptopku. Pak Dirut yang baru masuk dan menyaksikan adegan itu, angkat bicara. "Bu Melinda, apa penjelasan Anda?" Mbak Melinda gemetar. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Untuk pertama kalinya,
Aku melihat wanita sombong itu benar-benar ketakutan. Dan di dalam hatiku, aku berbisik, ini baru awal, Mbak. Sebentar lagi giliran ayahku yang akan kau hadapi. Ruangan rapat itu hening membeku. Semua mata tertuju pada Mbak Melinda yang berdiri terpaku di tempat. Wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. Pak Dirut, Pak Hartawan, berdiri di depan pintu dengan tangan bersedekap, menunggu penjelasan. Lina masih memegang USB itu, menyerahkannya pada atasan. Dan aku, duduk tenang di kursiku, menyaksikan semua ini seperti menonton film yang sudah kukenal akhir ceritanya. Ini fitnah. Suara Mbak Melinda akhirnya keluar, bergetar dan putus asa. Pak Hartawan, ini rekayasa Putri. Dia sengaja memfitnah saya karena masalah pribadi. Pak Hartawan melirikku, lalu kembali ke Mbak Melinda. Masalah pribadi apa, Bu Melinda? Mbak Melinda membuka mulut, tapi kemudian terdiam. Ia sadar, apapun yang ia katakan akan memperburuk posisinya. Tapi aku tak akan diam. Jika ia mau bermain kotor, aku siap membuka semuanya di hadapan orang banyak. Pak Hartawan, kalau diizinkan, saya ingin menjelaskan latar belakang masalah ini, ucapku tenang. Pak Hartawan mengangguk. Silakan, Putri. Saya ingin dengar dari kedua belah pihak. Aku berdiri, menatap Mbak Melinda dengan pandangan datar. Semua bermula sebulan lalu, Pak. Saya dan adik Mbak Melinda, Mas Nando, hendak melangsungkan lamaran. Namun, saat acara lamaran itu berlangsung di rumah kontrakan saya yang sederhana, Mbak Melinda menghina ayah saya. Beberapa orang di ruangan itu tersentak. Lina menutup mulut. Pak Hartawan mengerutkan kening. Ayah saya memang hanya penjaga malam, Pak. Beliau tidak punya baju bagus, hanya kemeja batik lusuh dan sandal jepit butut. Tapi beliau adalah ayah terbaik yang pernah saya miliki. Beliau membesarkan saya seorang diri sejak ibu meninggal, bekerja keras membiayai kuliah saya hingga sarjana. Suaraku sedikit bergetar, tapi aku kuatkan. Tapi Mbak Melinda menyebut ayah saya gembel. Ia bilang penampilan ayah saya memalukan, dan keluarga mereka tidak selevel dengan kami. Lamaran itu gagal, dan ayah saya menangis di kamar selama berhari-hari. Ruangan semakin hening. Beberapa staf wanita mulai terlihat berkaca-kaca. Mbak Melinda tertunduk, tak berani menatap siapapun. Awalnya saya pikir, saya akan mengubur sakit hati itu. Tapi ternyata Mbak Melinda belum puas. Begitu tahu saya bekerja di sini sebagai penalangit, ia berusaha menjatuhkan saya. Ia mempersulit revisi, menyebarkan gosip, dan akhirnya merencanakan konspirasi ini. Ia bekerja sama dengan vendor bernama Rian untuk menanam file palsu di laptop saya, lalu menuduh saya membocorkan data. Pak Hartawan menatap Mbak Melinda dengan tajam. Bu Melinda, apa benar ini? Mbak Melinda masih diam, tubuhnya gemetar hebat. Tangan Lina menyodorkan ponselnya. Pak, ini bukti percakapan Mbak Melinda dengan vendor itu. Saya dapat dari Mbak Putri. Pak Hartawan membaca pesan-pesan itu. Wajahnya merah padam. Bu Melinda, Anda sudah mencoreng nama baik perusahaan. Konspirasi, penipuan, pencemaran nama baik, ini semua bisa dipidanakan. Mbak Melinda akhirnya jatuh berlutut di lantai. Air matanya tumpah, tangisnya pecah. Pak Hartawan, saya minta maaf, saya hanya tidak rela adik saya menikah dengan orang miskin. Saya khawatir masa depannya hancur saya. Jadi Anda rela menghancurkan masa depan orang lain demi kekhawatiran Anda? Potong Pak Hartawan dingin. Anda pikir dengan menjatuhkan Putri, adik Anda akan selamat? Justru Anda mempermalukan keluarga sendiri. Mbak Melinda menangis terseduh-seduh. Ia merangkak mendekatiku, mencoba meraih kakiku. Putri, maafkan aku salah, aku minta maaf. Aku mundur selangkah. Hatiku perih melihatnya, tapi tak cukup perih untuk melupakan air mata ayah. Mbak Melinda, maaf itu mudah diucapkan. Tapi luka yang kau buat pada ayahku, pada keluargaku, tidak bisa sembuh hanya dengan kata maaf. Pak Hartawan menghela napas panjang. Bu Melinda, saya dengan ini memberhentikan Anda dari posisi Kepala Humas, efektif hari ini. Anda akan menjalani pemeriksaan internal, dan jika terbukti bersalah, kami tidak akan segan mengambil tindakan tegas,
termasuk pemutusan hubungan kerja. Untuk sementara, Anda cuti. Mbak Melinda terisak, mencoba meraih lengan Pak Hartawan, tapi beliau menarik tangannya. Jangan mempermalukan diri lebih jauh, Bu. Bangun dan keluar. Dua petugas keamanan masuk dan mengangkat Mbak Melinda yang hampir tak bisa berdiri. Sebelum keluar, ia sempat menoleh ke arahku. Matanya kosong, penuh penyesalan. Aku hanya diam, tak memberinya reaksi apapun. Setelah Mbak Melinda keluar, Pak Hartawan menatapku dengan pandangan berbeda. Penuh hormat. Putri, saya minta maaf atas kejadian ini. Saya tidak menyangka ada konspirasi seperti ini di perusahaan kami. Anda adalah talenta berbakat yang kami butuhkan, dan perlakukan seperti ini tidak seharusnya terjadi. Saya hanya ingin bekerja dengan tenang, Pak. Saya tidak mencari masalah. Pak Hartawan tersenyum. Dan Anda akan mendapatkannya. Mulai hari ini, Anda saya tunjuk sebagai kepala desain kreatif untuk proyek ini, langsung di bawah supervisi saya. Tidak ada lagi intervensi dari pihak manapun. Lina akan jadi mitra Anda. Lina tersenyum lebar. Beberapa staf lain bertepuk tangan. Aku hanya bisa mengucap syukur dalam hati. 3 hari kemudian, presentasi besar kampanye HUT ke-25 Bonafit digelar di Hotel Bintang 5. Semua petinggi perusahaan, klien besar, dan media hadir. Aku berdiri di belakang panggung, mengenakan kebaya modern berwarna biru langit yang kubeli khusus untuk acara ini. Rambutku disanggul rapi, make up tipis tapi elegan. Aku bukan lagi putri anak penjaga malam yang dihina di rumah kontrakan. Malam ini, aku adalah pena langit, desainer yang karyanya akan dilihat ribuan orang. Lina memegang tanganku. Siap, Mbak Putri? Aku menarik napas dalam. Siap. Panggung terbuka. Lampu sorot menyala. Aku melangkah keluar dengan percaya diri. Di hadapanku, ratusan pasang mata menatap. Dan di barisan paling depan, kulihat Pak Hartawan tersenyum bangga. Selamat malam, para hadirin sekalian. Saya Putri Kusuma Wardani, atau dikenal sebagai Pena Langit, desainer di balik kampanye HUT ke-25 Bonafit. Tepuk tangan menyambut. Aku memulai presentasi dengan slide pertama. Karya-karyaku muncul satu persatu di layar lebar. Desain logo spesial yang menggabungkan angka 25 dengan simbol keris, melambangkan kekuatan dan tradisi. Ilustrasi media sosial dengan warna-warna cerah penuh semangat. Video animasi yang menceritakan perjalanan Bonafit selama 25 tahun, dengan narasi menyentuh tentang kerja keras, inovasi, dan kebersamaan. Dan merchandise, tote bag, tumbler, notebook dengan desain eksklusif. Setiap slide mendapat aplaus. Pak Hartawan beberapa kali mengangguk-angguk puas. Lina di belakang panggung memberi acungan jempol. Di penghujung presentasi, aku menampilkan video yang paling spesial. Video tentang orang-orang kecil di balik kesuksesan Bonafit. Para satpam yang berjaga setiap malam, petugas kebersihan yang memastikan gedung tetap kinclong, supir antar jemput karyawan. Aku menampilkan foto-foto mereka dengan narasi, kesuksesan sebuah perusahaan besar tidak hanya ditentukan oleh para direktur atau manajer, tapi juga oleh orang-orang sederhana yang bekerja tanpa lelah di balik layar. Merekalah pahlawan yang tak terlihat. Aku sengaja memasukkan slide tentang penjaga malam. Dengan foto seorang bapak tua berseragam, duduk di pos jaga dengan senyum lelah. Aku berkata, ayah saya adalah seorang penjaga malam. Beliau mengajarkan saya arti kerja keras, kejujuran, dan ketulusan. Dari beliau, saya belajar bahwa harga diri tidak diukur dari pakaian yang dikenakan, tapi dari hati yang bersih dan usaha yang halal. Matahariku berkaca-kaca. Beberapa hadirin terlihat menyeka air mata. Pak Hartawan berdiri dan memberi tepuk tangan berdiri. Seluruh ruangan mengikuti. Aku tersenyum, menunduk hormat. Saat acara selesai, banyak orang mendekat, memberi selamat, minta foto. Media mewawancaraiku. Tapi mataku terus mencari satu sosok. Dan di pojok ruangan, di balik kerumunan, aku melihatnya. Ayah. Beliau berdiri dengan setelan kemeja batik baru, yang kubelikan beberapa hari lalu, dan sepatu pantofel mengilap. Rambut putihnya disisir rapi, matanya basah. Di sampingnya,
ada Pak Hartawan yang rupanya mengundang ayah secara khusus. Aku berlari mendekat, memeluknya erat. Yah, ayah datang. Ayah memelukku balik, tangannya yang kasar mengusap kepalaku. Ayah nonton dari awal, enduk. Ayah dengar semua. Ayah bangga sekali sama kamu. Aku menangis di pelukannya. Semua sakit hati, semua perjuangan, semua malam tanpa tidur, terbayar sudah saat ini. Pak Hartawan berkata, Pak Darmo, anak ibu luar biasa. Bukan hanya bakatnya, tapi hatinya. Beliau mengajarkan kami semua tentang arti kerja keras dan ketulusan. Ayah tersenyum, matanya berbinar. Terima kasih, Pak. Saya hanya orang biasa, tapi Tuhan memberi saya anak luar biasa. Malam itu adalah puncak kemenanganku. Tapi aku tahu, ini belum selesai. Masih ada satu hal yang harus terjadi. Mbak Melinda harus melihat sendiri. Bukan di kantor, bukan di ruang rapat, tapi di hadapan ayah. Ia harus berlutut, bukan di depanku, tapi di depan pria yang pernah ia sebut gembel. Dan aku akan memastikan itu terjadi. 2 minggu setelah presentasi besar, kabar mengejutkan datang bertubi-tubi. Mbak Melinda resmi dipecat dari Bonafit dengan tidak hormat. Bukan hanya karena kasus konspirasi menjatuhkanku, tapi investigasi internal membongkar praktik-praktik kotor lainnya yang selama ini ia lakukan. Aku mendapat kabar lengkap dari Lina, yang kini menjadi kepala humas baru. Suatu sore, kami bertemu di kafe dekat kantor. Lina membawa setumpuk dokumen dan cerita. Mbak Putri, kamu nggak akan percaya apa yang kami temukan, ucap Lina dengan mata membelalak. Selama 3 tahun terakhir, Mbak Melinda menggelapkan dana humas hampir 1 miliar rupiah. Aku terkesiap. Apa? Lina membuka dokumen di hadapanku. Ini buktinya. Dia membuat laporan fiktif untuk event-event yang tidak pernah ada. Ada juga markup harga untuk vendor-vendor tertentu, termasuk vendor percetakan Rian yang kemarin itu. Rian sudah diperiksa dan mengakui semuanya. Mereka bagi hasil, Rian dapat proyek, Mbak Melinda dapat komisi gelap. Aku membaca dokumen itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ini keadilan. Di sisi lain, aku iba melihat kehancuran seseorang. Tapi ibaku segera sirna saat mengingat air mata ayah. Terus sekarang gimana? Sekarang kasusnya dilimpahkan ke polisi. Mbak Melinda terancam hukuman penjara. Rumahnya yang mewah di Seturan sudah disita ban, karena ternyata KPR-nya macet. Mobilnya juga ditarik leasing. Suaminya, kabarnya minta cerai. Aku menghela napas panjang. Hidup Mbak Melinda hancur dalam sekejap. Singgasana yang ia bangun dengan sombong, runtuhannya dalam hitungan minggu. Beberapa hari kemudian, aku mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Aku ragu, tapi akhirnya mengangkat. Halo? Halo, Putri? Suara di seberang terdengar parau, hampir tak kukenal. Tapi aku tahu siapa itu. Mbak Melinda? Iya, ini saya. Hening sejenak. Mbak Putri, saya minta waktu ketemu. Saya mau minta maaf langsung sama Bapak. Saya nggak akan memaksa, tapi tolong kasih saya kesempatan. Aku diam, berpikir. Tunggu, saya hubungi ayah dulu. Ayah sedang duduk di teras saat aku pulang. Kuceritakan semuanya tentang telepon Mbak Melinda. Ayah mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, undang dia ke sini, enduk. Besok sore. Ayah yakin? Ayah tersenyum. Ayah sudah tua, enduk. Yang ayah cari sekarang bukan balas dendam, tapi ketenangan hati. Biar ayah tutup buku ini dengan baik. Esoknya, sore hari, Mbak Melinda datang ke kontrakan kami. Aku hampir tak mengenalinya. Wanita yang dulu anggun dengan hijab bermerek dan tas branded itu, kini datang dengan kerudung lusuh, baju sederhana, tanpa make up. Wajahnya kusut, matanya sembab. Ia datang sendirian, naik ojek online. Ayah sudah duduk di kursi rotan, memakai kemeja batik lusuh yang sama seperti hari lamaran dulu. Sengaja, mungkin. Mbak Melinda melangkah masuk dengan langkah gontai. Begitu melihat ayah, ia langsung berlutut di lantai semen. Pak, saya minta maaf. Suaranya bergetar, air mata mulai mengalir.
Saya orang paling hina di dunia ini. Saya menghina Bapak, mengatakan Bapak gembel, padahal Bapak adalah orang yang mulia. Bapak membesarkan anak seperti Mbak Putri sendirian, dengan kerja keras, dengan kejujuran. Saya iri, Pak. Saya sakit hati karena hidup saya penuh kepalsuan. Ayah diam, menatapnya dengan mata teduh. Mbak Melinda terus bicara, seperti air bah yang jebol. Saya punya suami kaya, tapi dia selingkuh di belakang saya. Saya punya jabatan tinggi, tapi saya dapat dengan cara curang. Saya pamer kekayaan, tapi semua itu hasil korupsi. Saya merasa hebat, padahal saya hampa. Dan saat melihat Bapak dan Putri yang sederhana tapi bahagia, saya iri, Pak. Saya sakit hati, lalu saya lampiaskan dengan kebencian. Aku tertegun. Pengakuan ini tak kuduga. Mbak Melinda merangkak mendekat, menunduk dalam. Pak, saya sudah kehilangan segalanya. Pekerjaan, rumah, suami, harga diri. Saya mungkin akan masuk penjara. Tapi sebelum itu, saya ingin Bapak tahu, saya menyesal. Sungguh menyesal. Bapak boleh marah, boleh benci saya, tapi tolong maafkan saya. Ayahku diam cukup lama. Lalu perlahan, ia berdiri dari kursi rotan. Beliau berjalan mendekati Mbak Melinda, lalu berjongkok di hadapannya. Tangannya yang kasar terulur, mengusap puncak kepala Mbak Melinda yang tertunduk. Nak, bangun. Mbak Melinda terisak, tak berani mengangkat wajah. Ayah meraih tangannya, membantunya berdiri. Ayah sudah lama memaafkanmu, Nak. Sejak malam itu juga, ayah sudah berdoa buatmu. Ayah doakan semoga kamu diberi hidayah, diberi hati yang lembut. Dan sekarang, doa ayah terkabul. Kamu datang sendiri, mengakui kesalahan. Itu butuh keberanian besar. Mbak Melinda menatap ayah tak percaya. Bapak maafkan saya? Ayah tersenyum, senyum yang sama seperti saat ia melamarku dulu. Tulus, tanpa dendam. Allah saja Maha Pemaaf. Masa ayah tidak? Nak, hidup ini penuh ujian. Kamu jatuh sekarang, tapi itu bukan akhir. Bangkit lagi, jadi lebih baik. Ayah doakan kamu. Mbak Melinda menangis sesenggukan di pelukan ayah. Aku berdiri di samping, menyaksikan pemandangan yang mengharukan ini. Pria yang dulu ia sebut gembel, kini menjadi tempatnya bersandar. Pria yang dulu ia hina, kini mengulurkan tangan saat ia jatuh. Setelah tangisnya reda, ayah mempersilakan Mbak Melinda duduk. Aku menuangkan teh hangat untuknya. Ia menerima dengan tangan gemetar. Minum dulu, Nak, tenangkan diri. Mbak Melinda menyesap teh, lalu berkata lirih, Pak, Putri, saya tahu saya tidak pantas minta apa-apa. Tapi tolong, izinkan saya memperbaiki diri. Saya mau mulai dari nol, mau kerja apa saja, yang halal. Saya sudah muak dengan hidup palsu. Ayah menatapku, lalu berkata, Enduk, apa kamu bisa bantu? Aku berpikir sejenak. Lalu ide muncul. Mbak Melinda, saya sedang butuh asisten untuk proyek-proyek desain. Urusan administrasi, koordinasi klien, hal-hal teknis. Gajinya tidak besar, hanya cukup untuk hidup sederhana. Tapi ini kerja halal. Mbak berminat? Mbak Melinda menatapku tak percaya. Kamu, mau menerimaku bekerja? Aku tersenyum tipis. Bukan karena Mbak, tapi karena ayahku mengajarkan saya untuk memaafkan dan memberi kesempatan. Tapi ingat, Mbak, ini kesempatan terakhir. Sekali lagi berkhianat, saya tidak akan segan melaporkan semuanya ke polisi. Mbak Melinda mengangguk cepat, air matanya kembali tumpah. Terima kasih banyak. Saya janji tidak akan mengecewakan. Sejak hari itu, Mbak Melinda bekerja sebagai asistenku. Gajinya pas-pasan, tapi ia terlihat lebih tenang. Ia tinggal di kos sederhana tidak jauh dari kontrakanku, naik angkutan umum setiap hari. Tak ada lagi mobil mewah, tak ada lagi tas branded. Tapi untuk pertama kalinya, aku melihat senyum tulus di wajahnya. Suatu sore, saat kami bekerja bersama di ruang tamu kontrakanku, Mbak Melinda berkata, Putri, saya mau cerita. Waktu saya di penjara nanti, karena kasus korupsi itu masih berproses,
saya akan jalani dengan ikhlas. Tapi saya minta satu hal, tolong jenguk saya, bawakan ayah Bapak. Saya ingin belajar banyak dari beliau. Aku terharu. Insya Allah, Mbak. Malam itu, aku duduk di teras bersama ayah. Langit bertabur bintang, angin malam berhembus sepoi. Aku menyandarkan kepala di bahu ayah. Yah, Putri bangga punya ayah. Ayah mengelus kepalaku. Ayah juga bangga punya kamu, Enduk. Kamu mengajarkan ayah arti kesabaran dan keikhlasan. Tapi ayah yang mengajarkan itu semua duluan. Ayah tertawa kecil. Kita saling belajar, Enduk. Itu keluarga. Kami terdiam, menikmati kebersamaan. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelip. Hidup terus berjalan, dengan luka yang mulai sembuh, dengan maaf yang tulus diberikan. Dan di kontrakan kecil ini, di bawah langit malam yang sama, seorang ayah dan anaknya duduk berdua. Bukan kaya harta, tapi kaya hati. Dan itu, lebih dari cukup.